Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tats Mahdi Muazib, NPM 2008-2011-2006, ingin mempresentasikan materi ke minggu keempat, yaitu Social Interaction. Berikut agenda yang akan saya presentasikan. Yang pertama yaitu perkenalan tadi, yang pertama. Lalu yang kedua yaitu materi tentang interaksi sosial. Lalu ada yang ketiga yaitu mekanisme sosial. Lalu yang keempat yaitu aspek penting kerja kolaboratif. Lalu yang kelima perkembangan sistem teknologi. Untuk yang kedua, agendanya yaitu tentang interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Yaitu interaksi sosial adalah pusat dari kehidupan kita sehari-hari. Tanpa adanya interaksi sosial, kita tidak dapat menjalin hubungan sosial atau bersosialisasi dengan orang lain. Secara spesifik, interaksi sosial adalah hubungan timbal-balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Dalam hubungan ini, individu atau kelompok dapat saling bekerjasama atau bahkan berkonflik secara formal maupun informal, langsung maupun tidak langsung sebagai bentuk interaksi. Jadi tanpa adanya interaksi, kita tidak dapat berhubungan sosial dengan siapapun, ataupun bersosialisasi secara online maupun offline. Kita membutuhkan interaksi dalam melakukan suatu kegiatan, pasti, apalagi di dalam organisasi. Lalu yang ketiga yaitu materi tentang mekanisme sosial. Mekanisme yang dipakai dalam bersosialisasi yaitu banyak beragam, eh, yaitu bisa melalui organisasi online ataupun offline. Lalu dalam berorganisasi kita bisa bergabung dengan organisasi tersebut. Lalu yaitu terdapat organisasi conversation seperti turn taking dan lainnya. Fungsi dari dengan bergabungnya ke dalam organisasi itu yaitu bertujuan memungkinkan untuk berkolaborasi dengan dan mengordinasikan kegiatan yang akan diadakan. Lalu yang keempat yaitu aspek penting dari kerja kolaboratif dan bersosialisasi, yaitu salah satunya harus tetap sadar akan apa yang dilakukan orang lain dan memberitahu orang lain apa yang Anda lakukan. Jadi, kita harus sadar apa yang akan dilakukan orang lain dan kita juga harus memberitahu orang lain apa yang kita lakukan sekarang. Jadi, tujuan organisasi yaitu kita harus terbuka kepada orang lain dan orang lain pun juga terbuka dengan kita. Jadi, saling meng-share pikiran, ide-ide untuk mengembangkan suatu ide-ide tadi. Kita harus meng-share ke orang lain, ke anggota misalkan di organisasi kita harus menuangkan ide kita kepada anggota-anggota lainnya agar ide-ide tersebut berkembang agar menjadi suatu ide yang eh, bisa berfungsi untuk kegiatan organisasi itu. Lalu yang berikutnya, perkembangan sistem teknologi. Dalam perkembangan sistem teknologi ini telah berkembang sangat pesat, terutama untuk membangun kerjasama dan bersosialisasi. Banyak sistem teknologi yang telah dibangun untuk mendukung telepresence, kehadiran sosial, dan kehadiran bersama. Contohnya yaitu sistem teknologi sekarang kita dalam hal bekerja sama ataupun berorganisasi tidak harus ketemu langsung ya. Kita bisa menggunakan aplikasi meeting seperti Zoom atau Gmeet, lalu bisa menggunakan media sosial WhatsApp ataupun Line. Dengan itu kita bisa secara tempat dimanapun, di mana kita berada, kita bisa meeting ataupun bekerja secara online. Kita tidak harus datang ke tempat perusahaan ataupun eh, harus ke perusahaan pusat, tidak harus. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi media sosial sekarang yang canggih. Lalu yang berikutnya, nah ini media sosial yang telah membawa perubahan signifikan dalam cara orang tetap berhubungan dan mengelola kehidupan sosial mereka. Di media sosial sekarang berfungsi untuk sistem kerja pada zaman sekarang dan berorganisasi juga. Jadi media sosial itu contohnya berorganisasi bisa secara online dengan cara meeting dengan aplikasi meeting seperti Zoom atau Gmeet atau meeting group di media sosial. Ya seperti yang dijelaskan saya tadi, yaitu
bisa aplikasi media sosial sekarang bisa digunakan bisa digunakan eh, bisa digunakan untuk kerja ataupun berorganisasi. Jadi tidak usah rapat-rapat untuk datang ke perusahaan pusat ataupun harus dari rumah yang jauh, sampai ke perusahaan, apalagi perusahaan yang di luar kota ya. Lalu update jual produk di IG. Jadi media sosial seperti Instagram, TikTok dan lain-lain itu kita bisa, misalnya kita punya produk untuk dijual ataupun perusahaan makanan atau minuman, kita ingin update jual barang, kita bisa di Instagram ataupun TikTok ini. Jadi media sosial juga bisa mempromosikan produk kita. Lalu menjalin kerjasama dengan pihak lain hanya melalui WA. Jadi kita bisa menjalin kerjasama dengan pihak-pihak klien-klien lain hanya melalui nomor WA. Jadi perusahaan tersebut ada klien untuk kerjasama dengan perusahaan kita. Jadi kita hanya menghubungi dan melakukan sistem meeting, yaitu dengan meeting tadi, Zoom atau Meet, dan deal apakah kita bisa bekerjasama atau tidak. Jadi sekian presentasi tentang interaksi sosial. Terima kasih telah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan jika ada salah kata dan salah bicara saya.